Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwani ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini. Dengan nikmat dan juga karunia dari Allah, kita kembali berkumpul di majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala menghidupkan kita dan mewafatkan kita di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, dan orang yang paling harus kita cintai di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Sebagaimana biasanya pada kesempatan setelah melaksanakan sholat subuh di hari Ahad ini, kita akan membaca surat-surat dari juz yang ke-29 dari Al-Quranul Karim. Kita akan mempelajari mengenai makna dan penjelasannya. Kita masih dalam surat Al-Mulk. Kita sampai pada ayat yang ke-24. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi dzara'akum fil ardh wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah wahai Nabi, dialah yang telah menyebarluaskan atau mengembangbiakkan kalian di muka bumi. Wa ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya kalian akan dibangkitkan, dikumpulkan. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala yang mengembangbiakkan manusia di muka bumi ini, sehingga manusia memenuhi seluruh penjuru dunia, dari timur ke barat, ya, dan sebaliknya, dari utara ke selatan dan sebaliknya. Seluruh penjuru dunia penuh dengan manusia. Allah yang
mengembangbiakkan mereka. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala nanti di hari kiamat akan membangkitkan dan mengumpulkan mereka hanya di satu padang. Di satu padang yang luas yang diistilahkan dengan al-mahsyar. Makanya dalam ayat ini disebutkan wa ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya kalian akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang hari kiamat. Nah, dan ini adalah kondisi yang berat. Suasananya sangat mencekam dan menakutkan pula. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla, bahwa manusia pada hari kiamat kelak yuhsyar, dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan hufat. Hufatan artinya tanpa alas kaki, tanpa sendal, tanpa terompah, ya, tanpa alas kaki. Uratan dalam keadaan bertelanjang, tanpa sehelai benang pun, ya, semuanya tanpa terkecuali. Ghurla, dan juga dalam keadaan tanpa bersunat, berkhitan, kembali seperti semula, ya, baik yang laki ataupun yang wanita. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an?" Apakah itu terjadi kepada para wanita dan kaum lelaki secara bersamaan, seluruh mereka? Yanzuru ba'dhum ila ba'd. Kalau begitu, kata Aisyah, berarti sebagian mereka akan melihat aurat sebagian yang lain, karena mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Lalu apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Ya Aisyah, al-amru asyad." Ya, perkaranya pada hari itu jauh sangat dahsyat. Ayanzura ba'dhum ila ba'd, dari hanya sekedar sebagian mereka melihat kepada aurat sebagian yang lain. Manusia sudah tidak memikirkan hal-hal yang bersifat mesum, porno, nafsu, birahi, udah nggak mikir itu. Karena saking ngerinya, saking mencekamnya, menakutkannya pada hari itu, masing-masing orang sudah berpikir tentang nasibnya. Apakah dia termasuk min ahlil jannah atau dia termasuk min ahlin nar? Ya. Ya, mungkin kalau kita ingin melakukan pendekatan pemahaman di dunia saja, kalau kita misalnya disidang oleh orang yang menjadi atasan kita, ya, entah salah atau benar, kita pasti tegang, iya kan? Suasananya mencekam. Apalagi kalau atasan kita pada hari itu sedang marah besar. Kira-kira kita sempat nggak berpikir hal lain selain yang dipertaruhkan pada waktu itu nasib kita? Apakah kita dipertahankan kerja atau dipecat? Sementara kita nggak punya kerjaan lain. Kira-kira gimana suasananya? Mencekam. Ya, itu di dunia nggak seberapa. Ya, masih ada opsi-opsi lain untuk kita mencari kehidupan, mencari keselamatan. Tapi kalau di akhirat nggak ada. Ya. Dan yang murka pada hari itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala.
Ya. Sehingga manusia karena saking beratnya kondisi pada hari itu, seperti yang disebutkan dalam hadis asy-syafa'ah yang panjang, hadis Abi Hurairah di dalam Sahih Muslim, mereka mendatangi nabi-nabi, khususnya ulul azm, untuk mencari syafa'ah, ya, agar Allah tabaraka wa ta'ala segera datang ke padang hari kiamat dan memutuskan nasib mereka, karena saking beratnya kondisi mereka. Bagaimana tidak, matahari seperti yang disebutkan berada 1 mil di atas kepala mereka, begitu dekat. Ya, kita di dunia ini merasakan cuaca 40 derajat di siang hari, 45 derajat itu sudah luar biasa. Ya, kita nggak sanggup keluar rumah dalam keadaan wajahnya tidak ditutupi, karena wajah itu seperti dibakar. Padahal mataharinya di mana? Berjuta-juta kilometer di atas kita. Lah ini 1 mil. Sebagian ulama mengatakan 1 mil itu 1,5 kilometer. Bahkan ada yang mengatakan lebih dekat daripada itu. Mil di sini sebagian mengatakan adalah mil ujung dari besi pengambil celak. Ya, kalau antum pernah lihat tempat celak yang dari besi itu kan ada tutupnya. Nah, kalau dibuka kan ada besi panjang itu, ya, untuk ngambil celak yang di dalam. Nah, ujungnya itu disebut dengan mil. Subhanallah. Makanya setiap manusia di padang mahsyar itu ditimbun oleh keringatnya. Ya. Semakin jauh dia dari amal saleh, dari ibadah kepada Allah ketika di dunia, dan banyak perbuatan dosanya, semakin ditimbun dia oleh keringatnya. Ya. Maka tergantung amal solehnya seseorang. Ketika dosanya yang lebih banyak, maka keringatnya akan lebih banyak menimbun dia pada hari kiamat. Sehingga ada yang hanya ditimbun semata kakinya, ada yang ditimbun sampai sebetisnya, ada yang ditimbun sampai selututnya, ada yang sampai sepinggangnya, ada yang sampai sedadanya, ada yang sampai selehernya, bahkan ada yang hampir tenggelam. Ya. Dan masing-masing orang memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Nah, itu gimana Ustaz? Kok bisa beda-beda? Kan mereka dikumpulkan di padang mahsyar satu. Ini nggak bisa dipikirkan dengan akal pikiran kita. Ini perkara gaib, ya, yang nggak ada di dunia ini. Sehingga apa yang dikatakan Rasul alaihi salatu wassalam pasti benar. Tayyib, maka kemudian manusia datang kepada nabi-nabi itu, terutama ulul azm, dan sebelumnya mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, anta abul bashar. Ya. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Maka apakah engkau tidak melihat kondisi kami sekarang ini? Datanglah kepada Allah, mintakan kepada Allah agar segera Allah datang memutuskan nasib di antara kami. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Inna rabbil yawma qad ghadiba ghadban. Rabbku pada hari ini telah murka dengan kemurkaan yang besar. Lam yaghdab mithlahu qat. Yang Allah tidak pernah murka seperti ini sebelumnya, selama-lamanya. La qablahu wa la ba'dah. Tidak sebelumnya, tidak sesudahnya. Nafsi, nafsi, kata Nabi Adam alaihissalam, aku khawatir akan diriku, aku khawatir akan diriku, karena beliau merasa pernah berbuat salah, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah di dalam surga, walaupun beliau sudah bertaubat daripadanya. Karena saking mencekamnya, Nabi Adam menganggap itu kesalahan yang bisa membawa celaka baginya. Maka pergilah kepada Nabi Nuh. Mereka pun datang kepada Nabi Nuh. Ya Nuh. Mereka mengatakan hal yang sama seperti kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan jawaban Nabi Nuh juga sama, persis. Lalu mereka ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim. Jawabannya juga sama. Lalu ditunjukkan kepada Nabi Musa. Jawabannya sama. Lalu ditunjukkan kepada Nabi Isa.
juga jawabannya sama, bahwa pada hari ini Allah sudah murka dengan kemurkaan yang besar. Tidak pernah Allah murka seperti ini selamanya, tidak sebelumnya, tidak sesudahnya. Nafsi, nafsi, aku khawatir akan diriku, aku khawatir akan diriku. Terakhir ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menemui Allah. Beliau bersujud di bawah arsy dan memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah Allah dipuji seperti itu, tidak sebelumnya dan tidak pula sesudahnya. Ya. Sampai kemudian dikatakan kepada beliau, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Sal tu'ta, mintalah niscaya engkau akan diberi apa yang engkau minta. Washfa' tushaffa', dan berilah syafaat, engkau diizinkan untuk memberi syafaat. Maka Nabi SAW memberikan syafaatnya kepada manusia agar Allah segera datang ke arasat yaumil qiyamah untuk memutuskan nasib di antara manusia. Ya. Nah, maka Allah tabaraka wa taala datang ke arasat yaumil qiyamah dan memutuskan nasib di antara mereka. Lalu dikatakan, faman wajadal khaira falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari apa yang Allah putuskan untuknya, maka hendaknya dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, adapun yang mendapatkan nasib selain itu, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia mencela kecuali hanya dirinya sendiri, dia yang bersalah. Nah, ini kejadian-kejadian yang begitu dahsyat di padang mahsyar. Nah, makanya setiap orang tidak lagi memikirkan tentang aurat orang lain. Dia memikirkan tentang keselamatan dirinya. Nah, maka apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, ya, wa ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya kalian akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Ini mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri, ya, akan kejadian pada hari itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang diputuskan oleh Allah sebagai orang yang celaka hidupnya di yaumil qiyamah. Dan setiap orang dibangkitkan pada hari kiamat itu, ketika dia dibangkitkan oleh Allah dan digiring ke padang mahsyar sesuai dengan kondisinya ketika dia mati, dia meninggal dunia. Ya. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir radhiyallahu an di dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu, setiap hamba itu dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan kondisi dia mati, dia meninggal dunia. Ya. Nah, makanya orang yang meninggal dalam keadaan ihram, misalnya ketika haji, dia dibangkitkan dalam keadaan sedang bertalbiyah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, alladzi yamut wa huwa muhrim yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Ya, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia sedang ihram, dia dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ya. Begitu pula orang yang mati syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asy-syahid yub'atsu yaumal qiyamati wa jarhuhu yath'ab. Syahid itu dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan lukanya masih mengalir, dalam keadaan dia terluka seperti dia meninggal dunia waktu di dunia. Ya. Al-launu launud dam, darahnya itu warnanya memang warna darah. Warrihu rihul misk, tapi wanginya kalau di hari kiamat darahnya itu berwangi minyak kasturi yang sangat wangi. Itu orang yang mati syahid. Maka setiap orang dibangkitkan dalam kondisi dia meninggal dunia
ketika di alam kehidupan ini. Nah, ini jangan sampai kita dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan yang buruk, karena kita meninggal ketika dalam keadaan buruk, su'ul khatimah. Itu yang kita takutkan, ya. Dan bagaimana seorang bisa husnul khatimah? Seorang bisa husnul khatimah pertama kalau hatinya selalu tulus kepada Allah, murni ingin mengabdi dan menghamba kepada Allah. Hati ini sangat berpengaruh, ya. Kemudian membiasakan diri di dalam perbuatan-perbuatan baik, ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kadang kita dengar ada orang meninggal dalam keadaan sedang sujud. Mudah-mudahan dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sedang sujud di hari kiamat kelak. Ada yang meninggal dalam keadaan sedang baca Quran, iya kan? Bahkan ada juga yang meninggal dalam keadaan sedang ceramah, sedang isi kajian. Ada kan? Ada yang meninggal ketika sedang membaca buku di perpustakaannya. Masya Allah, ya. Tapi sebaliknya ada juga yang meninggal dalam keadaan sedang nyekek botol. Ada nggak? Ada. Ada yang meninggal bahkan sedang berada di atas perut pelacur. Na'udzubillah. Bahkan ada yang nggak bisa lepas itu, ya, dilepas oleh pihak medis. Na'udzubillah. Maka setiap orang akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan dia meninggal di atasnya. Nah, dan orang-orang kafir di hari kiamat kelak ketika di mahsyar dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah, mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka. Itu orang-orang kafir. Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat ke-97, ya, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, dan kami bangkitkan mereka, kami kumpulkan mereka di padang mahsyar di hari kiamat kelak, kata Allah, di atas wajah-wajah mereka, umyan wa bukman wa summan, mereka dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Buta matanya, tuli telinganya, dan bisu lisannya. Ma'wahum jahannam, tempat berpulang mereka adalah neraka jahannam. Kullama khabat, tatkala mereka itu sengsara, zidnahum sa'ira, maka kami tambahkan kepada mereka neraka sa'ir. Nah, datang di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Orang ini mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Nabi Allah, yuhsyarul kafiru ala wajhi yaumal qiyamah. Orang kafir itu bisakah dibangkitkan di atas wajahnya pada hari kiamat? Maksudnya dia nggak kebayang gimana orang dibangkitkan di atas wajahnya. Kita kan berjalan tegak lalu melangkah berjalan di atas kaki, iya enggak? Lah ini kok dibangkitkan di hari kiamat di atas wajahnya, berarti dia berjalan di atas wajahnya, ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, alaisa alladhi amsyahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala ayyumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah yang membuat manusia bisa berjalan di atas kedua kakinya ketika di dunia ini juga mampu membuat mereka berjalan di atas wajah mereka di hari kiamat kelak? Mampu enggak? Ya pasti mampu, ya. Maka apa yang menjadi kemustahilan di sini? Enggak ada yang mustahil bagi Allah, ya. Maka seperti apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran, bahwa orang kafir itu di hari kiamat Allah bangkitkan mereka, di mahsyar Allah kumpulkan mereka dalam keadaan mereka berjalan di atas wajah mereka, ya. Nah, datang di dalam hadis
Abi Hurairah di dalam Musnad Al-Imam Ahmad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala thalathati asnaf. Manusia itu dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak atas 3 golongan. Sinfun musyad, ada golongan yang berjalan. Wasinfun rukban, dan ada golongan yang berkendaraan. Wasinfun ala wujuhihim, dan ada golongan yang tegak berdiri di atas wajah-wajah mereka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yamshuna ala wujuhihim? Bagaimana mereka itu berjalan di atas wajah-wajah mereka? Maka Nabi menjawab, innalladzi amsyahum ala arjulihim, sesungguhnya zat yang membuat mereka bisa berjalan di atas kaki mereka di dunia ini, qadirun, juga mampu, ala ayyumsyiyahum ala wujuhihim, zat yaitu Allah juga mampu untuk membuat mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka. Ya, kita bisa ngebayangkan nggak orang jalan di atas wajahnya? Kenapa? Karena kaki dan tangannya dibelenggu. Ya, kaki dan tangannya dibelenggu. Penduduk api neraka itu kan di hari kiamat kelak, ketika mereka digiring ke dalam api neraka jahanam, mereka dibelenggu dengan belenggu-belenggu yang dikatakan dalam ayat sab'una dhira'an. Besarnya itu 70 hasta. Fasluku, kata Allah, silahkan kalian jalan. Nah, disebutkan dalam riwayat ini mereka berjalan di atas wajah mereka, orang-orang kafir tersebut. Ya. Lalu kata Nabi, ama innahum yattaquna biwujuhihim kulla hadabin wa syauq. Ketahuilah, kata Nabi, sungguhnya mereka melindungi dengan wajah-wajah mereka itu setiap jalan yang tidak rata dan duri. Kalau di dunia kita melindungi diri kita ketika berjalan dengan kaki, ya kan, untuk menghindari jalan yang tidak rata kan kita jalan dengan kaki. Kita hindari dengan kaki. Kalau ada duri kita menghindar juga dengan kaki kita yang melangkah untuk menjauh. Kalau di hari kiamat mereka melindungi dari jalan yang tidak rata dan dari duri yang ada di tengah jalan dengan apa? Ya, mereka melangkah dengan wajah mereka. Karena kaki dan tangannya dibelenggu oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini orang-orang kafir. Naam. Taib. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-25, Allah mengatakan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, mata hadzal wa'd, kapankah janji ini, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Qul innamal ilmu indallah, katakanlah ilmunya hanya berada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, wa innama ana nadhirum mubin, dan hanya saja aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Nah, jadi orang-orang kafir itu bertanya, kapan janji ini? Maksudnya mereka menantang, karena mereka mengingkari hari kebangkitan. Yang kau katakan ini, bahwa semua manusia nanti akan dikumpulkan dan dibangkitkan, ya, di mahsyar, itu kapan terjadinya? Hari kiamat itu kapan sih? Ya, karena mereka mengingkari hari kebangkitan. Nah, jika kalian memang orang-orang yang benar, kabarkan kepada kami. Ayo infokan kapan itu. Mereka tantang Nabi SAW. Maka kata Allah, qul innamal ilmu indallah, katakanlah wahai Nabi, ilmunya hanya ada di sisi Allah, wa innama ana nadhirum mubin,
dan hanya saja Aku adalah pemberi peringatan yang nyata. Nah, orang yang bertanya tentang hari kiamat itu, tentang kapan datangnya hari kiamat itu, ada dua golongan. Ya, ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang bertanya untuk membangkang, ya, untuk menantang dan menganggap tidak mungkinnya ada hari kebangkitan, yaitu orang-orang kafir seperti yang tadi disebutkan. Golongan yang kedua yang bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat, yaitu dalam rangka rasa takutnya dan kengeriannya terhadap hari kiamat, sehingga dia bersiap-siap kalau dia tahu kapan datangnya hari kiamat tersebut. Nah, ini hamba-hamba Allah yang beriman, ya. Tapi tetap saja jawabannya bahwa tidak ada yang tahu tentang kapan datangnya hari kiamat. Di dalam surat Asy-Syura ayat ke-17 dan ke-18, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib." Kata Allah, dan apa yang membuatmu tahu barangkali hari kiamat itu sudah dekat? Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Ya, orang-orang yang tidak beriman kepadanya tergesa-gesa akan kedatangannya. Walladzina amanu musyfiquna minha. Sedangkan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya. Wa ya'lamuna annahal haqq. Mereka tahu bahwa hari kiamat itu pasti benar, pasti datang. Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ah lafi dhalalin ba'id. Ketahuilah, sungguhnya orang-orang yang berdebat tentang hari kiamat sungguh berada di dalam kesesatan yang jauh. Jadi dalam ayat ini ada dua golongan. Golongan yang kafir yang tergesa-gesa menantang datangnya hari kiamat. Yang kedua adalah orang-orang yang beriman yang takut akan datangnya hari kiamat. Nah, tapi sebagaimana di dalam ayat ini, tidak ada yang tahu akan datangnya hari kiamat kecuali hanya Allah. Berulang-ulang kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 187, Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan datangnya hari kiamat tersebut? Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Ya. Katakanlah, sungguhnya ilmunya berada di sisi Rabbku, tidak ada yang menampakkannya kecuali hanya Dia. Ya. Nah, tidak ada yang menampakkannya liwaqtiha, untuk waktunya, kecuali hanya Dia. Artinya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah saja. Saqulat fis samawati wal ard. Ya, kedatangan hari kiamat itu dengan segala kedahsyatan dan kengeriannya itu suatu yang berat bagi setiap manusia ataupun makhluk yang ada di langit-langit maupun di bumi. La ta'tikum illa baghtah. Ingat, kata Allah, hari kiamat itu tidak datang kepada kalian kecuali secara tiba-tiba. Ya, nggak ada yang menyangka bahwa kiamat itu akan datang, karena datangnya secara tiba-tiba, baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Kata Allah, mereka bertanya kepadamu mengenai hari kiamat tersebut seolah-olah engkau sangat menguasai tentangnya. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah bahwa ilmunya ada di sisi Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidaklah mengetahui. Nah, di dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nazi'at ayat ke-42 dan selanjutnya, Allah katakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan datangnya hari kiamat itu? Fima anta min dzikraha. Kata Allah, apa manfaatnya untukmu menyebutkan tentang waktu hari kiamat? Manfaatnya apa? Kegunaannya apa kalau engkau tahu kapan datangnya hari kiamat itu? Ya. Tentang kapan datangnya itu enggak penting. Yang penting apa?
apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kiamat tersebut. Ya. Karena pada akhirnya seperti Allah katakan dalam lanjutan ayat, ila rabbika muntahaha, ya, bahwa penghujungnya hanya Allah yang tahu. Ila rabbika muntahaha, innama anta mundhiru may yakhshaha, hanya saja engkau dapat memperingatkan kepada orang yang takut akan hari kiamat tersebut. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya mengenai ayat ini, walihada lamma kana ilmul ibadi lis-sa'ah laisa lahum fihi maslahatun diniyatun wala dunyawiyah balil maslahatu fi ikhfa'ihi 'alaihim tawa ilma dzalik an jami'il khalq wasta'thara bi ilmihi faqala ila rabbika muntahaha. Kata Syekh As-Sa'di, tatkala pengetahuan hamba tentang kapan datangnya hari kiamat itu tidak mengandung maslahat bagi mereka, tidak dalam perkara agama mereka dan tidak pula dalam perkara urusan dunia mereka, bahkan maslahatnya adalah bahwa kedatangan hari kiamat itu disembunyikan kepada mereka, maka Allah menutup pengetahuan tentang hal itu dari semua makhluk dan hanya Allah saja yang mengetahuinya, sehingga Allah mengatakan ila rabbika muntahaha, ya, penghujungnya berakhir kepada Rabbmu, maksudnya hanya Allah yang tahu ilmunya, karena nggak ada maslahat di situ. Maka datang di dalam hadis yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, matas sa'ah. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat itu? Apa kata Nabi? Madza a'datta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Karena mengenai info kapan datang waktu tepatnya hari kiamat itu terjadi nggak penting, karena dia pasti terjadi, ya. Kalaupun engkau tahu, apa manfaatnya untukmu? Ya. Yang bermanfaat untukmu apa? Engkau sudah bersiap apa untuk hari kiamat itu? Apa yang sudah engkau lakukan? Ya. Rata-rata kita ini kalaupun dikasih tahu, siap nggak kira-kira? Nggak siap. Terus untuk apa juga tahu? Ya. Yang penting itu walaupun kita tidak tahu, kita siap. Ya. Nggak usahkan kiamat yang besar, kiamat yang kecil, emang siap? Apa itu kiamat yang kecil? Kematian. Ada yang udah siap mati di sini? Nggak yang tua, nggak yang muda, semua kita belum siap. Ya, karena kita masing-masing ini sadar kalau kita itu masih banyak dosa. Ya, kita dianggap soleh, kita dianggap baik, kita dianggap taat beragama karena nggak ada yang tahu akan dosa kita kecuali hanya Allah. Kalau seandainya ada layar besar kayak layar tancap gitu, setiap orang ditampakkan dosanya di layar tancap tersebut, mungkin kita ini malu untuk mengatakan diri kita sebagai orang yang soleh, ya, karena dosa kita ternyata mengerikan, terpampang di hadapan manusia, begitu banyak dan begitu memalukan. Tapi kan karena orang nggak ada yang tahu, ya, sehingga Allah tutupi dosa-dosa tersebut, sehingga dianggap kita sebagai orang soleh, padahal kita masih jauh dari kesolehan terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, apalagi bersiap untuk kematian. Maka kata Nabi kepadanya, madza a'datta laha, apa yang kau persiapkan untuknya? Orang ini mengatakan la syai', artinya nggak ada ya Rasulullah. Lalu dia mengatakan, illa anni uhibbullaha wa rasulah, hanya saja ya Rasulullah, aku ini orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi kepadanya, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah, engkau akan bersama orang yang engkau cintai pada hari kiamat kelak. Ya, Masya Allah. Makanya
penting sekali kita menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya di dalam hati. Walaupun kita nggak mampu untuk melaksanakan setiap sunnah, setiap ajaran, setiap syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak boleh membenci. Jangan membenci sunnah, ya. Jangan apalagi mengejek sunnah, ya. Karena rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajarannya ini, mudah-mudahan ini yang menyelamatkan kita di hari kiamat. Karena setiap orang itu dibangkitkan bersama siapa yang dia cintai di hari kiamat. Maka idolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikan dia sebagai panutan, ya. Makanya harus kita buang nih idola-idola yang buruk dari hati kita. Jangan mengidolakan pemusik, ya. Yang udah lalu ya udahlah, buang itu dari hati, ya. Jangan mengidolakan pesepak bola, apalagi dia kafir. Mengidolakan artis atau aktor atau siapa yang tidak ada hubungannya dengan ketaatan beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita simpan di dalam hati ini kecintaan hanya kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang baik, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya apa? Kalaupun amal kita enggak maksimal, tapi cinta kita yang kita tanam di dalam hati ini membuat kita dibangkitkan bersama orang-orang soleh tersebut, ya, bersama Nabi, bersama para khulafaur rasyidin, bersama para sahabat radhiyallahu anhum, ya, bersama as-salaf, di golongan orang-orang yang mulia di jannatil firdaus. Amin ya rabbal alamin. Makanya kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis, apa kata beliau? Fama farihna bi syai'in farhana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Kata Anas, tidak pernah kami bergembira dengan sesuatu seperti gembiranya kami dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai di hari kiamat. Ya. Ini membuat kaum muslimin sangat bergembira pada waktu itu. Ya, karena mereka tahu keterbatasan mereka, ya, kekurangan mereka. Tapi ketika mereka tahu bahwa mereka akan dibangkitkan bersama orang-orang baik kalau mereka mencintainya, ini membuat mereka gembira. Kata Anas bin Malik, fa ana uhibbun nabi wa Abu Bakrin wa Umar. Maka aku, kata Anas bin Malik, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum, dan aku berharap semoga aku dibangkitkan oleh Allah bersama mereka karena aku mencintai mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, walaupun aku tidak beramal seperti amalan mereka, walaupun amalanku ini enggak sampai seperti amalan mereka. Nah, oleh karena itu ini hadis yang membuat kita bersiap menghadapi hari kiamat, diantaranya dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Ya. Kan kalau kita dibangkitkan bersama Nabi, bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, artinya kita selamat. Iya kan? Apalagi kita menjadi tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita berada di surga yang tertinggi, Jannatul Firdaus. Nah, di dunia saja antum mau nggak bertetangga dengan Pak Jokowi? Ya, banyak orang kepingin bertetangga dengan idolanya, ya, dengan presidennya, dengan ya siapa yang dia idolai lah, entah artis lah itu, entah pemusik lah, entah sepak bola lah, entah siapalah itu. Ya. Nah, kita yang beriman ini sangat bergembira tentunya ketika kita dibangkitkan oleh Allah bertetangga dengan orang yang kita cintai, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh dari kalangan para sahabatnya radhiyallahu anhum, karena cinta kita kepada mereka. Nah, ini diantara yang menyelamatkan seseorang di hari kiamat kelak. Jadi intinya bukan yang penting bagi orang yang beriman tentang kapan datangnya hari kiamat. Yang penting itu adalah apa yang dia persiapkan untuk hari kiamat tersebut. Nah, dan dalam hadis Umar ibn Khattab yang panjang di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim,
Nabi SAW ketika ditanya tentang hari kiamat, matas sa'ah, apa jawaban beliau? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya kita sama-sama nggak tahu. Artinya Nabi SAW dan malaikat Jibril sama-sama tidak tahu tentang kapan datangnya hari kiamat. Yang pasti, sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, la taqumus sa'ah, Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah illa yaumal jum'ah. Ya, dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa tidaklah datang hari kiamat itu kecuali pada hari Jumat. Hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Nah, ini yang nggak ada yang tahu. Ya, entah Jumat yang mana. Tapi yang jelas pasti hari Jumat, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Hari Jumat itu hari diciptakannya Nabi Adam. Hari diciptakannya langit dan bumi. Juga hari diciptakannya Nabi Adam. Juga hari dikeluarkannya Nabi Adam dari surga. Dan tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Nah, baik. Kemudian dalam lanjutan ayat yang selanjutnya, ayat ke-28, qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Katakanlah, apa pendapat kalian jika Allah menghancurkanku dan orang-orang yang bersamaku, atau Allah mengasihaniku, merahmatiku, atau Allah merahmati kami, mengasihani kami. Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Maka siapakah yang melindungi orang-orang kafir itu dari azab yang pedih? Nah, disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, maksudnya qul li haula'il musyrikina billahil jahidina li ni'amih. Katakan wahai Nabi kepada orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, yang ingkar terhadap nikmat-nikmatnya, ara'aitum, apa pendapat kalian, in ahlakani Allah wa man ma'iya, jika Allah membinasakanku dan orang yang bersamaku, aw rahimana, atau Allah mengasihaniku, merahmatiku, faman yujirul kafirina min adzabin alim. Lantas siapa yang akan melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Kalau aku dan orang-orang yang bersamaku dibinasakan Allah atau dikasihani oleh Allah, ya, itu bukan urusan kalian. Nah, sekarang kalian orang-orang kafir, siapa yang melindungi kalian kalau kalian disiksa oleh Allah dengan azab yang pedih? Ya. Maksudnya kata Ibn Katsir, khallisu anfusakum, coba selamatkan diri kalian, lepaskan coba diri kalian dari azab Allah. Fa innahu la munqidza lakum minallah, sungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari Allah, illa taubat wal inabah, kecuali hanya taubat dan berpulangnya kalian kepada Allah tabaraka wa taala, warruju'u ila dinih, dan kembali kepada agamanya. Wala yanfa'ukum wuqu'u ma tatamannawna lana minal adzabi wan nikal, tidak akan berguna bagi kalian perhitungan kalian bahwa kami akan disiksa oleh Allah. Ya, fasawa'un adzabanallahu aw rahimana, sama saja apakah Allah akan menyiksa kami atau menyayangi kami. Fala manasalakum min nikalihi wa adzabihil alim alwaqi'i bikum, tapi yang jelas kalian tidak akan selamat dari siksa dan azab Allah yang pedih yang akan terjadi pada kalian. Ini disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir. Baik, jadi artinya bahwa orang-orang kafir itu enggak usah mempedulikan orang-orang yang beriman. Ya, bukan urusan kalian. Kalaupun seandainya Allah menyiksa kami atau merahmati kami, pikirkan nasib kalian. Kalian bisa enggak melindungi dari diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu maksud ayat ini. Qul huwar rahman wa amanna bihi wa alaihi tawakkalna.
Katakanlah wahai Nabi, dialah Allah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Ya. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Niscaya kelak kalian akan tahu siapa yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya, apakah orang-orang yang beriman atau orang-orang yang kafir tersebut? Kira-kira siapa yang di dalam kesesatan nyata? Ya kita lihat aja nanti di hari kiamat. Ya, kalau ada yang nantang-nantang dari mereka, ya kayak ustadz-ustadz yang murtad itu, kan ada tuh yang katanya dulu ustadz terus murtad, sekarang menyuarakan agama lain dengan lantang dan menjelek-jelekkan Islam. Ya, kalau antum mengikuti media sosial biasanya tahu. Ya, ya udah kalau sekarang dia nantang-nantang, ya kita lihat aja nanti di hari kiamat siapa yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, Qul ara'aitum, ayat terakhir, in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah wahai Nabi, apa pendapat kalian jika air kalian itu ghauran, artinya ghauran itu masuk ke dalam. Ya. Faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapakah yang bisa mendatangkan kepada kalian air yang memancar dari sumbernya. Artinya air itu kan sumber kehidupan. Kalau Allah membuat air itu kemudian terpendam dalam di bawah tanah sana, di bawah bumi sana, siapa yang bisa mengeluarkannya selain Allah tabaraka wa ta'ala? Nah, ini semua adalah kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak akan bisa diperbuat oleh makhluk. Orang-orang yang beriman selalu dengan melihat alam semesta ini mengingat akan kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Makanya keimanan itu menjadi indah di dalam kehidupan ketika segala sesuatu dikaitkan dengan Allah. Senangnya membuat kita bersyukur kepada Allah. Susahnya membuat kita sabar dan bertawakal kepada Allah. Hidup ini akan menjadi indah. Senangnya akan menggembirakan hati, mendatangkan ketenangan, mendatangkan ketentraman. Karena kita mensyukuri Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmatnya. Ya, orang-orang yang beriman akan berpikir, ya, kalau seandainya Allah tidak melimpahkan nikmat ini, siapa lagi yang bisa? Ini mendatangkan rasa syukur. Ya, sehingga orang-orang yang beriman itu di antara kunci kebahagiaan hidupnya adalah menghitung-hitung nikmat Allah. Ya, dia mengingat-ingat nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Dalam surat Ad-Duha ayat yang terakhir. Bukan yang diingat-ingat itu kesulitannya, musibahnya. Ya. Kalau yang kita ingat-ingat adalah kesulitannya dan musibahnya, kita kemudian gak move on dari itu yang selalu menghantui pikiran dan ingatan kita, maka kita akan berada di dalam kesengsaraan hidup. Padahal kalau kita mau jujur, mana yang lebih banyak, nikmat Allah atau musibahnya? Kalau musibahnya bisa kita hitung, bisa nggak antum hitung? Kira-kira kesialan apa saja yang selama ini menimpa antum? Masih bisa dihitung. Tapi kalau nikmat Allah bisa nggak antum hitung? Nggak akan bisa. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, kata Allah. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Karena saking banyaknya, setiap detik kita mendapatkan nikmatnya. Maka kunci kebahagiaan hidup itu adalah mengingat-ingat nikmat Allah dan kemahakuasaannya, sehingga mendatangkan rasa syukur, membuat kita taat kepada Allah dan menggunakannya di dalam kebaikan. Ya. Lalu kalau di dalam kehidupan ini ada kepahitan-kepahitan, kesulitan-kesulitan, banyak hal yang terjadi di dalam hidup ini tidak sesuai dengan keinginan kita dan kemauan kita. Kita sering sekali dikejutkan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak kita duga, yang tidak kita kira, di luar perhitungan kita. Lalu apa yang kita perbuat? Sabar.
Qul huwar rahmanu amanna bih. Katakanlah dialah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal. Kita pasrahkan hidup kepadanya. Semua milik Allah. Mau diambilnya, mau diberikannya, itu urusan Allah. Ya, kita hanya dititipi olehnya. Nah, oleh karenanya kita nggak perlu marah. Ketika hati ini sudah terlepas dari segala kepemilikan terhadap dunia dan berpasrah kepada Allah, mengembalikannya kepada pemilik yang sungguhnya, maka hati kita tidak akan lagi dibelenggu oleh ketamakan terhadap dunia. Ya. Dan kalau hati sudah terlepas dari belenggu terhadap dunia ini, belenggu yang melepaskan kita dari ketamakan terhadap dunia, itu akan membuat hati kita tenang di dalam beribadah kepada Allah. Ya. Nah, sehingga ibadah kita bisa khusyuk. Kenapa? Karena hati kita tidak lagi dibelenggu oleh ketamakan terhadap dunia. Ya, hati kita sudah disertai dengan tawakal yang masya Allah kepada Allah. Kalau enggak, kita pasti resah. Sedang ibadah, kepikir terus tentang masalah dunia kita. Kepingin cepat selesai ibadahnya. Kenapa? Karena hati kita masih dibelenggu oleh kehidupan dunia. Ya, ngaji pun enggak tenang. Ya, apalagi kalau WA-nya udah bunyi, sebentar-sebentar udah bunyi gitu. Udah enggak tenang. Ya. Karena hati kita masih dibelenggu oleh kepentingan-kepentingan dunia. Tapi kalau semua itu sudah kita lepaskan, ibadah pasti enak, pasti khusyuk. Ya, kita bisa murni menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ayat yang terakhir dari surat Al-Mulk, ya, ayat yang ke-30. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan ini. Di pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam surat apa? Surat Nun, ya. Nah, baik, atau surat Al-Qalam. Ya, nama lainnya surat Al-Qalam. Insyaallah dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Silakan kalau yang mau bertanya. Nah, silakan. Tadi Ustaz telah menerangkan bahwa manusia itu tadi Ustaz telah menerangkan bahwa manusia itu nanti hari kiamat dikumpulkan di alam mahsyar. Ya, sepertinya kalau seperti setan, iblis, jin itu apa yang dikumpulkan Ustaz di alam mahsyar? Mau bicara sebentar. Nah, semuanya akan dibangkitkan di hari kiamat kelak. Ya, termasuk jin, karena mereka juga mukallafun. Mereka seperti kita, punya tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah. Yang ditugasi untuk beribadah kepada Allah itu kan bukan hanya manusia, jin juga. Iya kan? Mereka itu ala tara'iqa qidadam. Ya, bergolong-golongan juga seperti kita. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang sunni salafi, ada yang bid'i, ya. Bahkan ada yang berorganisasi-organisasi juga. Ada yang ikut partai ini, partai ini. Persis seperti kita. Jin itu sama persis seperti kita. Makanya dua makhluk yang mempunyai taklif, tanggung jawab untuk ibadah kepada Allah itu, pertama manusia, yang kedua adalah jin. Yang solehnya dimasukkan ke dalam surga, yang tolehnya, yang buruknya dimasukkan ke dalam api neraka. Dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah katakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah persiapkan untuk neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Jin dan manusia, kata Allah, yang mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami kebenaran, yang mereka punya penglihatan tapi tidak dipakai untuk melihat kebenaran, punya telinga tidak dipakai untuk mendengar kebenaran. Itu adalah jin dan manusia. Jadi mereka juga dibangkitkan. Nah, jin-jin jahat, jin-jin kafir itu disebut dengan setan. Jadi setan itu dari kalangan jin yang kafir, yang jahat.
yang suka menggoda manusia kepada kejelekan dan keburukan. Ya, pimpinannya siapa? Iblis. Begitu. Jadi semua mereka dibangkitkan, hewan-hewan pun dibangkitkan oleh Allah. Nah, semuanya berada di dalam peradilan Allah di hari kiamat kelak. Kalau seperti malaikat itu gimana? Kenapa? Seperti malaikat dia juga dikumpulkan atau enggak? Kan malaikat yang 10 itu kan istilahnya. Kalau para malaikat, mereka sudah punya tugasnya masing-masing. Mereka itu tidak mukallafun, dalam artian tidak seperti jin dan manusia. Mereka itu adalah makhluk-makhluk yang Allah tidak ciptakan pada mereka syahwat dan hawa nafsu. Makanya nggak makan, nggak minum, nggak ada hawa nafsunya. Mereka tugasnya memang beribadah kepada Allah dan melaksanakan setiap perintah yang Allah perintahkan kepadanya. Dan mereka sudah ada tugasnya masing-masing. Termasuk di hari kiamat kelak, mereka itu sudah diplot-plot tugasnya apa masing-masing sudah ada. Dan sudah ada malaikat yang memang khusus bahkan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, Ya itu, saya masuk itu gini Ustaz. Allah itu kan menciptakan malaikat, masa 10 malaikat? Hah? Allah kan menciptakan malaikat ya juga seperti menciptakan manusia itu Ustaz, ya banyak. Dan selainnya malaikat-malaikat yang bukan apa itu yang dipuji oleh Allah, itu bagaimana Ustaz? Malaikat-malaikat yang lainnya itu yang dipuji seperti Allah itu kan hanya 10 malaikat. Yang malaikat malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat siapa itu? 2. Itu kan malaikat-malaikat yang istilahnya itu yang ditunjuk oleh Allah sebagai istilahnya itu perintah dari pertanyaannya apa? Ya. Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya itu Allah itu menciptakan malaikat itu seperti menciptakan manusia. Apakah banyak malaikatnya itu yang diciptakan oleh Allah? Nggak paham saya pertanyaan. Ya. Coba dibantu. Maksud pertanyaannya apa? Maksudnya gini Ustaz. Kalau kan menciptakan manusia itu kan banyak Ustaz. Ya. ya, Terus juga menciptakan manusia malaikat itu seperti manusia atau enggak Ustaz? Maksudnya gitu. malaikat itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk gaib yang mempunyai tugas-tugas untuk taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dah itu. Di antara mereka ada yang Allah ciptakan khusus untuk ibadah kepada Allah. Berarti terbatas Ustaz ya? Hah? Maksudnya itu menciptakan malaikat itu terbatas dia itu. Enggak banyak itu maksudnya itu. Banyak sekali malaikat itu. Malaikat yang bahkan berada di atas langit sana, ya, beribadah kepada Allah itu setiap harinya ada 70.000 malaikat. Dan setiap hari itu berganti yang masuk untuk beribadah kepada Allah. Jumlahnya banyak sekali. Cuman nggak semuanya Allah sebutkan kepada kita. Udah. Baik. Baik. Nah. Ada yang lain? Sudah ya, cukup ya. Baik, kita berhenti dulu sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.